Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Ramin dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 Universitas 11 Maret. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksana pembelajaran dalam jaringan atau RPP daring yang mana dibuat untuk pembelajaran daring atau online dalam menghadapi pandemi COVID-19. Langsung saja kita mulai. Untuk sekolah, saya menggunakan contoh SMA Negeri 4 Surakarta dengan mata pelajaran bersejarah peminatan kelas dan semester, yaitu kelas 11 semester ganjil dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Materi pokok yang akan dibahas mengenai RPP ini adalah pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Berlanjut ke kompetensi. Kompetensi yang digunakan merupakan kompetensi 3.4 dan kompetensi 4.4, yang mana 3.4 adalah menganalisa latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, dan yang 4.4 menyajikan hasil analisa tentang latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, dengan indikator 3.4.1, yaitu memahami penjelasan guru mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, dan 4.4.1 yaitu membuat laporan tertulis dan atau dengan media lain hasil analisa mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran dari RPP kali ini adalah mengolah informasi tentang latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, dan membuat hasil analisis mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Alat media pembelajaran yang digunakan yaitu pada RPP kali ini menggunakan media aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Sedangkan alat yaitu menggunakan laptop, Android, dan jaringan internet. Sumber belajar yang digunakan adalah buku sejarah siswa kelas 11 yang keluaran dari Kemendikbud revisi tahun 2016, serta menggunakan sumber dari internet yang mana saya khususkan menggunakan tirto.id dan historia.id. Lanjut ke kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan penilaian. Kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, melalui grup WhatsApp guru mengajak siswa untuk datang ke kelas daring. Dilanjutkan dengan pembukaan dengan salam pembuka, pemanjatan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa di aplikasi Google Classroom. Lalu meminta peserta didik untuk mengisi daftar hadir daring sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa atau materi sebelumnya, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari sejarah yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, memberitahukan materi pelajaran yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dibahas pada pertemuan saat itu dan proses pelaksanaannya. Lanjut ke kegiatan inti yang mana guru memberikan materi terkait pendudukan Jepang di Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang, dan mengarahkan siswa untuk menganalisis materi yang telah diberikan. Setelah itu ditutup yaitu dengan pemberian tugas, membuka sesi diskusi atau tanya jawab melalui Google Classroom ataupun dari WhatsApp, lalu menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk penilaian sendiri dalam RPP ini menggunakan 3 pokok, yaitu sikap, yaitu kedisiplinan melalui presensi online, pengetahuan, tes tulis dan penugasan, keterampilan yaitu untuk penilaian unjuk kerja. Itu pada bagian akhir ada bagian
tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Lalu dilanjutkan dengan lampiran, yaitu menggunakan instrumen penilaian, yang mana instrumen penilaian ini terdiri dari yang pertama itu penilaian pengetahuan. Di sini tercantum dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, dan jumlah soal. Tercantum juga kompetensi dasar dengan indikator pencapaian. Untuk indikator dan juga indikator soal untuk masing-masing soal yang akan diberikan, dengan bentuk soal uraian, yang mana soalnya terurai dari nomor 1 sampai 5, yang mana siswa dituntut untuk mencari jawaban yang tepat dari soal-soal ini. Soal nomor 2 saya usahakan menggunakan soal tipe high order thinking skill atau HOTS. Lalu berlanjut ke penilaian sikap, yaitu yang sama terdiri dari yang awalnya yaitu identitas dulu, nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan materi, yang mana dalam penilaian ini menggunakan tabel, yaitu ada nomor, waktu, nama, kejadian atau perilaku yang mana terjadi saat pembelajaran, mengenai positif negatif dari perilaku tersebut, dan juga tidak lanjut dari kejadian atau perilaku yang terjadi. Yang ketiga yaitu penilaian keaktifan, yang mana hampir sama, yaitu menggunakan nama identitas dulu, yaitu nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan materi. Lalu di sini juga berbentuk tabel, yang mana berisi nama siswa, aspek penilaian, indikator penilaian dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, yang mana dengan indikator penilaian sangat baik nilainya 5, baik nilainya 4, cukup nilainya 3, kurang nilainya 2, sangat kurang nilainya 1. Lalu berlanjut ke lembar kegiatan peserta didik, yang mana terdiri dari identitas, nama siswa, kelas, dan tema materi yang akan dibahas, yaitu dan tujuan pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya, peserta didik dibagi dari 5 kelompok, lalu setiap kelompok diberikan tema yang harus dibahas dan dipresentasikan. Tema tersebut antara lain nomor 1 masuknya Jepang di Indonesia dan pembagian wilayah administratif, kedua propaganda Jepang di Indonesia, 3 badan sosial bentukan Jepang, dan keempat yaitu eksploitasi rakyat Indonesia oleh Jepang. Yang kelima badan semi militer maupun militer bentukan Jepang. Nomor 2, masing-masing kelompok diminta berdiskusi mengenai tema yang ditentukan berdasarkan sumber yang dapat diperlihat dan membuat PPT untuk presentasi. Setelah selesai, kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan membuka diskusi bersama teman sekelas. Lalu untuk penilaiannya sendiri juga berbentuk tabel, yaitu ada nama kelompok dari 1 sampai 5. Itu penilaiannya sendiri berupa dari substansinya atau isi dari materi, pemilihan bahasa atau saat presentasi itu mereka menggunakan bahasa yang tepat atau tidak. Ya, tepat di sini yaitu yang efektif dan efisien. Yang ketiga motorik, yaitu penggunaan gerak tubuh saat presentasi secara efisien dan efektif, seperti itu. Sekian dari presentasi RPP dalam jaringan atau RPP daring untuk kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.